Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen apotek. Yang pertama, apa itu sistem informasi manajemen? Sistem informasi manajemen adalah sistem informasi yang menghasilkan output dengan masukan input dan berbagai proses lainnya yang hasilnya dibutuhkan untuk tujuan tertentu dalam kegiatan manajemen. Kemudian, sistem informasi manajemen apotek itu sendiri adalah sistem informasi dalam pengelolaan stok, transaksi, dan laporan pada suatu apotek guna keutuhan manajemen informasi. Apotek bila menerapkan atau tidak menerapkan sistem informasi manajemen. Apabila apotek menerapkan sistem informasi manajemen, maka pencatatan transaksi dikerjakan secara komputerisasi dan menggunakan database, efisiensi waktu dalam melayani transaksi, pemantauan inventory dapat dilakukan secara cepat, pengambilan keputusan yang tepat sasaran, pelayanan informasi kepada konsumen dapat dilakukan secara online, serta dapat mengetahui jumlah stok, dapat membuat pengingat expired date, pengingat pembayaran hutang dan piutang. Apabila apotek tidak menerapkan sistem informasi manajemen, maka pencatatan transaksi dikerjakan secara manual dan tidak menggunakan database. Penggunaan waktunya lebih lama, pemantauan inventory lebih lama, pekerjaan kurang efektif karena membutuhkan waktu yang lebih lama, kemudian kemungkinan data-data hilang lebih besar atau keamanan kurang terjamin. Kemudian kita akan merancang sistem informasi manajemen apotek. Apa saja yang perlu kita ketahui sebelum merancang sistem informasi manajemen apotek? Yang pertama itu kita harus menganalisis dan membuat desain sistem. Kemudian ada analisis proses, analisis kebutuhan, dan perancangan database manajemen sistem. Analisis proses adalah kita harus melihat proses yang dilakukan dalam apotek saat sebelum menggunakan sistem informasi manajemen. Apa aja itu? Yang pertama itu adalah proses pembelian barang. Proses pencatatan barang atau pencatatan pembelian pada apotek masih dilakukan secara manual yang mengakibatkan kesulitan melakukan pelacakan dan pencarian dokumen lama yang digunakan untuk kegiatan analisis maupun permintaan dan pemerintah atau dinas kesehatan. Permintaan dari pemerintah atau dinas kesehatan. Contoh proses pembelian barang pada apotek adalah pihak apotek melakukan pemesanan melalui telepon, kemudian membuat surat pemesanan dan diberikan kepada pengirim, kemudian pembayaran dilakukan secara cash ataupun kredit, dan pembayaran dilakukan melalui rekening dan bukti transfer dikirim melalui fax atau diberikan kepada pengirim. Kemudian ada proses analisa proses penjualan. Penjualan yang dilakukan secara manual dengan menulis tangan, sehingga dalam melakukan pelaporan yang ditujukan pada pengelola apotek butuh waktu yang lebih lama. Selain itu, juga perlu pencatatan transaksi untuk penjualan BPJS yang digunakan untuk laporan pada dinas kesehatan. Contoh proses penjualan pada apotek sebelum menggunakan sistem informasi manajemen adalah seperti pasien datang ke apotek, kemudian melakukan transaksi, kemudian penjualan obat tunai meliputi resep dokter dan obat bebas. Kemudian pasien juga dapat meminta kopi resep pada pihak apotek apabila memang diperlukan. Terakhir, apotek juga dapat menerima pasien dengan pelayanan BPJS. Semua itu dilakukan secara manual atau tidak menggunakan sistem informasi manajemen. Dan analisis kebutuhan sistem. Dari analisis proses di atas dapat disebutkan bahwa sistem yang dibutuhkan oleh apotek adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sistem terkomputasi
atau terkomputerisasi sehingga pencatatan dan pemrosesan data menjadi lebih mudah, cepat, akurat, dan terstruktur sehingga mengurangi tingkat kesalahan dan meningkatkan kinerja apotek. Kemudian sistem yang memberikan laporan keuangan seperti laba rugi sehingga apotek mengetahui kondisi segala proses bisnis yang telah dilakukan oleh apotek. Terakhir, sistem yang dapat mengeluarkan pemberitahuan tentang hutang pada supplier. Perancangan database manajemen sistem. Yang pertama yaitu membuat data flow diagram atau DFD. Apa itu DFD? DFD merupakan sebuah diagram yang mendeskripsikan proses-proses atau arus data yang terdapat pada sebuah sistem. Biasanya digunakan untuk mendokumentasikan sistem pada perusahaan atau menggambarkan arus data pada perusahaan, yaitu informasi yang masuk serta informasi yang keluar dalam proses bisnis. Dalam sistem apotek ini, entitas yang terlibat adalah pasien melakukan pemesanan serta pembelian barang dan pembayaran barang serta mendapat faktur penjualan. Supplier memberikan data supplier, data barang, menerima pesanan dan menerima pembayaran barang. Owner mendapat laporan-laporan berdasarkan proses yang dilakukan oleh sistem. Dan yang perlu kita ketahui adalah konteks diagram sistem informasi manajemen apotek. Konteks diagram adalah diagram yang tingkatan diagram yang terdapat pada DFD yang di dalamnya terdapat proses dan lingkup daripada sistem itu sendiri. Dapat kita ketahui dari owner melakukan pembelian obat, penjualan obat, serta menginputkan data karyawan dan data obat ke dalam sistem. Kemudian sistem akan meneruskan pembayaran obat kepada supplier serta pembelian obat. Kemudian supplier akan menginputkan data supplier kepada sistem serta faktur penjualan. Untuk pasien akan melakukan transaksi dengan menggunakan resep melalui sistem dan sistem akan mengeluarkan laporan berupa nota. Kemudian dari data obat-obatan yang dimiliki owner akan diberikan laporan obat narkotika dan psikotropika kepada Dinas Kesehatan. Kemudian dari seluruh proses yang dilakukan oleh sistem akan diberikan laporan kepada owner berupa laporan data-data. Kemudian melakukan pembuatan master. Master yang diperlukan adalah master obat atau non-obat, pasien, dokter, supplier atau PBF, pabrik, bahan aktif, satuan, dan kemudian melakukan pembuatan form. Form-form yang diperlukan adalah form pemesanan, form bukti barang masuk, dan form transaksi penjualan. Kemudian laporan setelah kita membuat form, maka diperlukan laporan-laporan. Laporan-laporan yang diperlukan adalah laporan laba rugi, laporan obat narkotika dan psikotropika, laporan BPJS, laporan penjualan, serta laporan pembelian. Fitur atau tools yang dapat digunakan dalam sistem informasi manajemen apotek adalah security atau keamanan yang memberi hak akses kepada pengguna, options seperti nomor invoice berikutnya, alamat apotek, presentasi PPN, dan lain-lain, histori login atau pencatatan tanggal dan jam pemakaian aplikasi oleh setiap pengguna, histori pembelian baik secara transaksi untuk melihat item-item apa saja yang dibeli maupun per item atau kapan saja item tersebut dibeli. Histori penjualan baik secara transaksi maupun per item. Histori arus barang yaitu informasi mendetail mengenai keluar masuknya item barang.
histori penghapusan transaksi, histori pemesanan untuk melihat informasi pembuatan surat pemesanan ke supplier, histori perubahan harga, stock of name, yaitu penyesuaian jumlah produk yang dicatat dalam sistem dengan jumlah sebenarnya, baik penambahan maupun pengurangan. Stock reorder, yaitu informasi mengenai produk-produk mana saja yang harus diorder ulang. Kemudian posisi stok, yaitu semacam kartu stok yang akan menginfokan jumlah saat terjadi perubahan item, baik pembelian, penjualan retur, maupun stock of name. Terakhir, yaitu layar peringatan atau alert, yaitu informasi mengenai item yang akan kadaluarsa dan harus ditambah karena memiliki jumlah di bawah batas stok minimal. Sekian penjelasan dari saya mengenai sistem informasi manajemen apotek. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.